Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, saya Tiara Futangwanti dengan NPM 221063108094. Saya dari kelas 4C, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk memahami pengaruh ataupun dampak dari penggunaan teknologi terhadap pekerjaan kita. Pengaruh atau dampak tersebut meliputi pengaruh positif maupun pengaruh negatifnya. Selain itu, saya juga ingin mengajak kita semua untuk memahami bagaimana sih cara memanfaatkan teknologi agar tidak memberikan pengaruh negatif terhadap pekerjaan kita. Teman-teman semua, seperti yang kita tahu, teknologi telah menjadi bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari termasuk dalam dunia kerja. Penggunaan teknologi dalam pekerjaan telah membawa perubahan yang signifikan, baik perubahan secara positif maupun perubahan secara negatif. Pemahaman yang komprehensif mengenai dampak-dampak ini sangatlah penting agar individu dan organisasi dapat memanfaatkannya secara optimal dan mengatasi tantangan-tantangan yang mungkin muncul saat kita menggunakan teknologi. Nah, seperti yang tadi sudah saya katakan, saya akan membahas mengenai dampak ataupun pengaruh positif dan negatif dari penggunaan teknologi terhadap pekerjaan kita. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai dampak positifnya dulu nih. Dampak positif penggunaan teknologi terhadap pekerjaan kita itu ada banyak. Dampak positif yang pertama yaitu teknologi berpengaruh dalam peningkatan produktivitas dan efisiensi pekerjaan. Teknologi telah memungkinkan otomatisasi berbagai tugas rutin, mengurangi waktu dan usaha yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Aplikasi-aplikasi perangkat lunak seperti Microsoft Office, Google Workspace, dan berbagai alat manajemen proyek seperti Trello ataupun Asana membantu pekerja mengorganisasi tugas mereka dengan lebih baik dan bekerja lebih efisien. Pengaruh positif yang kedua dari penggunaan teknologi terhadap pekerjaan kita yaitu teknologi memberikan fleksibilitas dan mobilitas. Teknologi memungkinkan pekerja untuk bekerja dari mana saja dan kapan saja. Dengan adanya internet dan perangkat mobil, kerja tidak lagi terbatas pada lokasi fisik tertentu. Hal ini tentu membuka peluang bagi para pekerja untuk bekerja dari jarak jauh atau yang biasa disebut remote working yang dapat meningkatkan keseimbangan antara kehidupan kerja dengan kehidupan pribadi. Sebagai contoh misalnya, yaitu perusahaan seperti Google dan Microsoft, mereka telah mengadopsi kebijakan kerja jarak jauh atau yang biasa disebut work from home, terutama selama pandemi COVID-19. Karyawan dapat bekerja dari rumah menggunakan alat kolaborasi seperti Google Workspace dan Microsoft Teams yang memungkinkan mereka tetap produktif tanpa harus berada atau bekerja di kantor. Selanjutnya, pengaruh positif yang ketiga yaitu teknologi memberikan akses ke informasi dan sumber daya. Teknologi menyediakan akses cepat dan mudah ke berbagai informasi dan sumber daya yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Mesin pencari seperti Google, database online, dan e-book memungkinkan pekerja untuk mencari informasi yang relevan dengan cepat, sehingga meningkatkan kualitas pekerjaan yang dihasilkan. Dalam era sekarang ini, di mana perubahan terjadi secepat kilat, apakah kita siap untuk menghadapi tantangan baru? Melalui platform pembelajaran online, kita memiliki kesempatan untuk terus belajar dan berkembang, menjadikan diri kita lebih relevan dan tidak tergantikan. Baik, pengaruh positif yang keempat dari penggunaan teknologi terhadap pekerjaan kita yaitu kolaborasi yang lebih baik. Alat-alat kolaborasi seperti Slack, Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams memungkinkan tim untuk berkomunikasi dan bekerja sama lebih efektif meskipun berada di lokasi yang berbeda. Hal ini dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan sinergi dalam tim. Pengaruh positif yang terakhir yaitu yang kelima dari penggunaan teknologi terhadap pekerjaan kita yaitu teknologi membantu dalam pengembangan keterampilan dan pendidikan berkelanjutan para pekerja. Platform e-learning seperti Coursera, Udemy, dan LinkedIn Learning seringkali memberikan kesempatan bagi para pekerja untuk terus mengembangkan keterampilan mereka.
Teknologi memungkinkan akses ke berbagai kursus dan pelatihan yang dapat diikuti secara online, sehingga dapat membantu para pekerja untuk tetap kompetitif di pasar kerja yang saat ini terus berkembang. Baik, tadi kan sudah dibahas. Tadi kan kita sudah membahas mengenai pengaruh-pengaruh positif dari penggunaan teknologi terhadap pekerjaan kita ya. Selain pengaruh positif yang tadi sudah disebutkan, teknologi juga dapat memberikan pengaruh ataupun dampak negatif terhadap pekerjaan kita. Pengaruh negatif yang pertama yaitu teknologi dapat menimbulkan stres ataupun burnout. Meskipun teknologi meningkatkan fleksibilitas kerja, teknologi juga dapat menyebabkan stres ataupun burnout. Kemampuan untuk bekerja dari mana saja dan kapan saja seringkali mengaburkan batas antara kehidupan kerja dengan kehidupan pribadi, sehingga menyebabkan para pekerja merasa harus selalu tersedia dan sulit untuk benar-benar beristirahat. Pengaruh negatif yang kedua dari penggunaan teknologi terhadap pekerjaan kita yaitu menimbulkan ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan yang berlebihan pada teknologi dapat mengurangi kemampuan pekerja untuk berpikir kritis dan mengambil keputusan secara mandiri. Selain itu, kegagalan teknologi seperti kerusakan perangkat ataupun gangguan jaringan internet dapat menghentikan produktivitas dan menyebabkan penundaan dalam pekerjaan. Pengaruh negatif yang ketiga penggunaan teknologi terhadap pekerjaan kita yaitu teknologi menyebabkan pengurangan interaksi sosial. Teknologi dapat mengurangi interaksi sosial tatap muka di tempat kerja. Meskipun alat kolaborasi online seperti Google Meet ataupun Zoom ada, tapi alat-alat tersebut tidak memungkinkan komunikasi yang lebih baik. Interaksi secara virtual tidak dapat sepenuhnya menggantikan manfaat dari komunikasi secara langsung. Kurangnya interaksi sosial dapat menyebabkan isolasi dan menurunkan keterlibatan karyawan dalam pekerjaan. Lalu, pengaruh negatif yang keempat yaitu kurangnya keamanan dan privasi. Penggunaan teknologi membawa risiko keamanan dan privasi data. Pekerja dan organisasi harus menghadapi ancaman pekerjaan seperti ancaman peretasan, malware, dan pelanggaran data yang dapat merugikan secara finansial dan merusak reputasi. Pengaruh negatif yang terakhir dari penggunaan teknologi terhadap pekerjaan kita yaitu menyebabkan pengangguran karena teknologi. Otomatisasi dan penggunaan teknologi canggih seperti AI dalam pekerjaan dapat menggantikan tenaga kerja manusia. Beberapa pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh manusia kini dapat dilakukan oleh mesin atau perangkat lunak, sehingga menyebabkan pengurangan lapangan kerja di beberapa sektor. Sebagai contoh misalnya yaitu di sektor otomotif, robot welding dan assembling telah menggantikan banyak pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh manusia, sehingga menyebabkan pengurangan jumlah pekerja. Nah, hal itu bisa menyebabkan peningkatan angka pengangguran di negara kita ini. Jadi, kesimpulannya, penggunaan teknologi dalam pekerjaan memberikan dampak positif dan negatif yang signifikan. Selain teknologi dapat meningkatkan produktivitas, fleksibilitas, dan akses ke informasi, serta memfasilitasi kolaborasi yang lebih baik dan pengembangan keterampilan, teknologi juga dapat menyebabkan stres, ketergantungan, pengurangan interaksi sosial, masalah keamanan, dan pengangguran yang disebabkan oleh semakin canggihnya teknologi. Terus ada nggak sih cara agar kita bisa memanfaatkan teknologi tanpa harus khawatir teknologi akan memberikan pengaruh negatif terhadap pekerjaan kita? Tentunya ada. Untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan dampak negatif, individu dan organisasi harus mengadopsi pendekatan yang seimbang. Hal ini juga termasuk menetapkan batasan yang jelas antara waktu kerja dengan waktu pribadi, terus mengembangkan keterampilan yang relevan, menjaga keamanan data, serta menemukan cara untuk mempertahankan interaksi sosial yang sehat di tempat kerja, walaupun dari jarak jauh ataupun melalui media online. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa teknologi dapat digunakan sebagai alat yang memperkaya pengalaman bekerja dan meningkatkan kesejahteraan karyawan. Mulai sekarang, marilah kita berpikir mampukah kita beradaptasi dengan cepatnya perkembangan teknologi, atau akankah kita malah tertinggal di belakang? Jika kita terus terhanyut oleh kecanggihan teknologi secara terus-menerus, apa
Apakah kita rela menggantikan kehangatan interaksi tatap muka dengan dinginnya layar komputer? Apakah kita akan membiarkan teknologi mendikte hidup kita, ataukah kita akan memanfaatkannya untuk menciptakan dunia yang lebih baik dan manusiawi? Pilihan ada di tangan kita semua. Mari kita menjaga nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap langkah maju kita. Mari kita bersama-sama menguasai teknologi, bukan malah dikuasai olehnya. Masa depan ada di tangan kita semua. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih bagi yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Saya harap saran saya dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.